sengsara, minggu-minggu kesengsaraan ini, di mana Tuhan diperagakan dalam sebuah penderitaan hanya untuk saudara dan saya, hanya menebus dosa saudara dan saya. Ingatlah, pada hari ini Tuhan hadir, hari ini Tuhan berkarya, hari ini Tuhan berfirman, hari ini Tuhan datang untuk menyampaikan bagi saudara dan saya, renungkan betapa baik Tuhan bagi saudara dan saya. Inilah keajaiban demi keajaiban yang Tuhan bersumpah di keluarga sorga. Katakan, Tuhan aku haus, Tuhan aku membutuhkan kuasa-Mu, aku membutuhkan pemulihan dalam seksi yang berkumpulan di hidupku, dalam setiap pribadiku Tuhan, dalam setiap persoalanku. Ya, terima kasih Tuhan. Kami percaya hatiku tahan menunggu bagaimana kesan. Oh, bagaimana gersang menanti datangnya hujan. Amin Tuhan. Begitu pun jiwaku Tuhan. Katakan, Tuhan, hanya Engkau mengenal pribadiku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi hatiku, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bahwaku, terima kasih Tuhan, ku mengenal hadirat, ku beri dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan, mengenal pribadiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bahwaku, oleh Tuhan, berharapnya di padamu, untuk lebih dekat lagi padaku. Tinggal dalam indahnya ketetapan kasih. Hanya Engkau Tuhan dipersilakan. Hanya Engkau. Terima kasih. pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu. Dan bahwaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan. Sekali lagi, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
rindukan dalam hidup kami Tuhan. Dan sebagaimana pujian yang kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bahwa kami rindu terus ada di dalam dekapan-Mu Tuhan, dalam pelukan-Mu ya Bapa. Karena Tuhan begitu indah, begitu hangat, begitu menyenangkan ketika kami boleh ada bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Tuhan beri kesempatan itu buat kami sore hari ini. Ada di persekutuan doa Pelangi Kasih, kami merasakan kehadiran Tuhan, kami merasakan lawatan Tuhan, kami merasakan ada Tuhan yang sedang bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu, buat kasih, buat pernyataan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur Tuhan, dan karena itu di kesempatan yang luar biasa kami menikmati hadirat Tuhan ini. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang Tuhan Engkau sampaikan buat kami semua umat Tuhan yang hadir pada kesempatan sore diberkati ini. Karena itu Tuhan, jam pemberitaan ini dari awal pertengahan sampai akhir kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus yang ambil alih dalam seluruh kehidupan kami, mencurahkan roh hikmat dan pengertian, pembukaan rahasia-rahasia kebenaran Tuhan nyatakan. Dan biarlah kami semua diberkati Tuhan saat ini Tuhan Yesus, oleh setiap bagian pesan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat kami. Kami jujur bahwa Tuhan dalam kemanusiaan kami terbatas. Terkadang kami lalai untuk melakukan setiap apa yang Tuhan pesankan kepada kami. Tapi Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya oleh pimpinan Roh Kudus akan terus membawa kami semakin hari semakin hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang kami dengarkan. Itu menjadi kerinduan kami sekalian. Mampukan kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan itu boleh terjadi buat kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hati kami sudah terbuka untuk Engkau. Berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan semua kita yang siap diberkati sore ini bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Baik, shalom. Puji Tuhan, tentunya terima kasih buat waktu, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk boleh berbagi berkat firman Tuhan pada kesempatan diberkati sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya ingin mengajak Bapak Mama, Saudara sekalian untuk membaca teks ini bersama-sama dengan saya, bersahut-sahutan. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah temukan katakan amin. Oke. Mari kita sahut bersahutan. Saya terlebih dahulu, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita memperhatikan pembacaan teks kita pada sore diberkati ini,
maka kita menemukan dua hal penting yang dibicarakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Hal penting yang pertama adalah mengenai perintah, ya. Hal pertama yang kita temukan adalah perintah. Itu kita bisa melihat dengan beberapa kata-kata perintah yang disebutkan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Misalnya saudara, dikatakan di ayat yang pertama, janganlah engkau melupakan ajaranku, biarlah hatimu memelihara perintahku. Ini saudaraku bicara soal kata-kata perintah yang disampaikan. Juga ayat yang ketiga, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ini kata perintah. Lalu kemudian ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itu kata perintah. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ini kata-kata perintah yang diulang-ulang oleh penulis kitab Amsal ini. Yang kedua, saudara, saya tadi katakan perintah, ada juga hal yang kedua yang disampaikan di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu mengenai janji-janji Allah. Apa itu janji-janji? Kita temukan di ayat yang kedua. Dikatakan panjang umurmu, lanjut usia, serta sejahtera dan ditambahkan kepadamu. Lalu dikatakan ayat 4, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Lalu di ayat yang ke-8, itulah yang ayat 6 dulu. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ayat 8, akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Ayat yang ke-10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi saudara, sekali lagi, kitab Amsal pasal yang ketiga ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10, kita menemukan dua bagian ini. Perintah janji, perintah janji diucapkan berulang-ulang kali oleh si penulis Amsal. Nah, karena itu saudara, pada kesempatan sore hari ini saya mau berikan tema khotbah ini adalah di balik perintah ada janji. Amin. Di balik perintah ada janji. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang harus kita lihat dari kacamata iman kekristenan kita. Ini yang harus sama-sama kita pahami dalam pengiringan kita kepada Kristus. Jadi Yesus tidak hanya memberikan perintah, Alkitab tidak hanya memberikan perintah-perintah kepada kita, tapi di balik setiap perintah-perintah itu mengandung janji-janji Allah. Di balik daripada setiap perintah-perintah itu ada janji-janji yang Allah mau berikan kepada saudara dan saya. Nah, itu adalah saudaraku bagian dari seluruh kitab suci, bagian dari apa semua yang kita baca di dalam firman Allah. Jadi kalau saudara dengar perintah, saudara jangan abaikan ada janji, ya. Atau saudara kalau mau janji, saudara jangan lupa ada perintah. Itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket dalam pengiringan kita dengan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Alkitab berkata dengan jelas bahwa Allah yang berjanji itu bukanlah manusia sehingga Dia mengingkari janjinya. Kalau Dia sudah berjanji, Dia akan menggenapinya buat saudara dan saya. Tergantung kita sekarang mau respon perintahnya atau tidak. Karena soal janji Dia pasti akan menggenapi. Karena Dia yang berjanji itu bukanlah manusia, tetapi Allah yang tidak mungkin berdusta atau mengingkari janji-janjinya kepada kita sekalian. Amin. Tidak seperti lagu dunia yang mengatakan begini, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Nah, itu tidak bisa, saudara. Tuhan tidak begitu, ya. Tuhan tidak begitu, saudara. Dia berjanji, Dia tidak akan ingkari. Dia pasti genapi dalam hidup kita. Hanya sekali lagi,
kadang-kala kita lupa. Di balik janji ada berkah, ada perintah. Di balik perintah ada janji. Ini dua hal yang kita tidak bisa lupakan. Ya. Ini tidak boleh kita abaikan. Jadi saudara jangan hanya pikir, Tuhan kasih perintah terus. Ya. Jangan lupa, ada janji di balik perintah. Saudara. Atau saudaranya berpikir, Tuhan janji. Maksudnya pernah nyata-nyata. Ya, berarti saudara lupa, di balik janji ada perintah. Jadi ini dua hal yang kita tidak boleh pisahkan. Jadi ada perintah, ada janji. Ada perintah, ada janji. Ada janji, ada perintah. Itu satu paket. Kalau kita imani dalam hidup kita, kita kerjakan dalam hidup kita, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, sore hari ini saya tidak bahas semua bagian itu, karena kalau saya bahas berarti akan panjang. Tapi saya mau lihat saja 3 bagian penting dari perintah dan janji yang ada dalam kitab Amsal. Pasal yang ketiga, ayat yang akan kita soroti adalah ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya mulai dengan ayat yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap apa? Hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya lompat di ayat 7 karena 2 bagian ini berkesinambungan. Ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah kepada Tuhan dikatakan dengan segenap hati. Saudara, segenap hati itu berarti tidak setengah-setengah. Segenap hati itu berarti totalitas. Segenap hati itu berarti sepenuhnya. Saudaraku, jadi kalau Alkitab berkata percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, itu berarti kita mempercayai Tuhan tidak setengah-setengah. Kita percaya kepada Tuhan tidak separuh. Penuh kita percaya kepada Tuhan. Artinya kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itu arti percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika bicara soal percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, ini mengandung makna tersirat di dalamnya. Apa yang makna tersirat di dalamnya? Bahwa dibalik dari kepercayaan kita itu, ya, kalau dikatakan segenap hati, itu berarti ada ujian, ada tantangan, ada masalah, ada sesuatu yang diperhadapkan kepada kita. Kalau tidak diperhadapkan kepada kita sesuatu, maka tidak perlu omong segenap hati. Ya, saudara. Misal contoh, saudara yang diberkati Tuhan. Kalau Anda mau menikah dalam janji pernikahan, ya saudara, itu biasanya orang mengucapkan janji nikah bilang begini, ya. Meskipun dalam susah senang, ya, dalam sakit sehat, ya, dalam keadaan terjepit dan terlepas mungkin, ya saudara. Pokoknya dalam keadaan ini, keadaan itu, aku tetap mengasihi engkau. Aku tetap mencintai engkau. Nah, kenapa saudara diberkati Tuhan ada pernyataan ini? Ya, karena sekali lagi ada godaan, ada tantangan. Tantangannya tadi masalah, sakit penyakit, saudaraku, keadaan susah, itu tantangan. Tantangan itu yang membuat orang bisa menyatakan segenap atau tidak. Kalau saudara tidak ada tantangan, maka tidak bisa kita mengatakan segenap. Karena memang tidak ada sesuatu yang bisa mempengaruhi hati kita. Tidak ada sesuatu yang bisa mencuri bagian dari hati kita. Tidak ada sesuatu yang saudaraku bisa mengambil posisi di dalam hati kita. Cuma satu bagian saja. Tidak perlu kata segenap. Tetapi karena ada bagian yang lain yang mau mencuri posisi hati kita, maka Alkitab beritahu kepada kita, mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati, percaya kepada Tuhan itu dengan segenap hati. Artinya, meskipun ada tantangan, ada masalah, ada kesulitan, ada bahaya, ada apapun di tengah-tengah hidup ini, kita tidak boleh memberikan hati kita kepada
kepada yang lain. Hanya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Itulah yang namanya percaya kepada Allah dengan segenap hati. Amin. Minggu ini kita masih ada dalam minggu-minggu sengsara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kepercayaan kita segenap hati itu diuji oleh kesengsaraan-kesengsaraan yang kita alami. Ya. Saudara, saya ulangi lagi. Kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati itu diuji dengan berbagai macam kesengsaraan-kesengsaraan yang kita alami. Kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang kita alami. Dan saudara ingat baik-baik pesan firman Tuhan bahwa waktu kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, itu penderitaan yang kita alami bukan sedikit tetapi banyak. Penderitaan yang kita alami banyak, masalah yang kita hadapi banyak. Tetapi Alkitab memberitahu kepada kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita lihat bagian ini. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Minta tolong satu orang bantu baca. Yakobus pasal 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yakobus pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Silakan minta tolong satu orang bantu baca. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Berbagai-bagai. Nah, saudara perhatikan. Berbagai-bagai pencobaan. Itu berarti pencobaannya 1, 2, atau banyak. Saya ulang. Berbagai-bagai. Itu berarti cobaannya 1, 2, atau banyak. Belum sepakat semua. Saya tanya ulang lagi. Berbagai-bagai itu artinya pencobaan itu 1, 2, atau banyak? Harus jawab, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Banyak. Bukan sedikit, banyak pencobaan. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di saat itulah ujian terhadap kepercayaan kita. Kita mau Tuhan segenap hati atau tidak. Ya. Di saat itulah Anda mau bilang Tuhan segenap hati atau tidak. Ya. Karena bukan di tengah-tengah situasi yang tidak ada tantangan, tapi di tengah-tengah situasi yang banyak, berbagai-bagai. Satu ayat lagi, Ibrani pasal 10 ayat 32. Mari lihat ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32. Ibrani 10 ayat 32. Silakan bantu baca. Ayat 32, ingatlah akan masa yang lalu. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang. Perhatikan kalimat itu, sesudah kamu terima terang. Sesudah kamu jadi Kristen. Lanjut. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Banyak atau sedikit? Saya ulang, banyak atau sedikit? Bilang samping kiri kanan, lupung subanyak kok masih sedikit. Hah? Penderitaan itu subanyak kok belum, saudara. Jadi kalau belum banyak, Anda belum, ini saudara, Anda belum menggenapi ini ayat. Karena ini ayat bilang waktu terima terang, jadi Kristen, itu banyak mengalami penderitaan, bukan sedikit, banyak. Alkitab bilang, Yakobus 1 tadi bilang berbagai-bagai pencobaan, bukan satu pencobaan, berbagai-bagai. Catat baik itu ayat-ayat Alkitab. Saudara, kenapa saya mau bilang catat baik? Karena ada orang bilang begini, betul masalah, ini terlalu banyak. Ah, itu berarti lu Kristen. Ya. Ya. Saudara, itu tanda bahwa Anda Kristen. Kristen itu masalah banyak, bukan masalah sedikit. Saudara, tantangan banyak, bukan tantangan sedikit. Saudara, itu ayat Alkitab mengatakan, di saat itulah, saya ulangi lagi, di saat itulah perintah ini jangan Anda lupa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap apa? Hatimu. Jadi biar itu masalah banyak, tantangan banyak, saudaraku, tapi kita pun percaya soalnya boleh bergeser dari Tuhan Allah.
utuh sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini memberitahu kepada kita perintah ini? Karena saudara dikatakan begini selanjutnya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Banyak orang ketika menghadapi masalah, tantangan, kesulitan hidup, saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya orang tidak mau percaya dulu kepada Tuhan dengan segenap hati, tapi dia bersandar pada pengetahuannya, dia bersandar kepada kekuatannya, dia bersandar kepada kebisaannya lebih dulu, saudara, dibandingkan Tuhan. Ini yang Alkitab ajarkan kepada kita. Saudaraku, janganlah bersandar kepada pengertianmu. Kalau kau percaya sungguh kepada Tuhan, maka sekali lagi janganlah bersandar kepada pengertianmu. Itu artinya pengertian kita tidak bisa memberikan solusi, tidak bisa memberikan jaminan, tidak bisa memberikan janji-janji. Yang bisa memberikan janji hanya Tuhan, bukan pengertian diri kita. Amin, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Lalu dikatakan begini di dalam ayat yang ke-7, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri apa? Bijak. Biasanya orang kalau anggap diri punya pengertian, dia anggap bahwa dia paling bisa sudah, ya. Makanya orang Kristen itu suka cari jalan bukan kepada Tuhan, saudara, tapi dengan kekuatannya sendiri. Saya teringat dengan satu ayat ini, saudara yang diberkati Tuhan. Coba kita lihat dulu Yeremia 17 ya. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Silakan dibacakan. Yeremia pasal yang ke-17, ayat 5 dan ayat 6. Silakan dibacakan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia itu apamu? Ah, itu yang pintarmu itu. Ya. Yang bijakmu itu, kalau kamu andalkan itu, Tuhan bilang kau terkutuk, bukan tambah baik. Ya, saudara. Lanjut ayat 6. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu yang andalkan kekuatan sendiri terus. Dan yang hatinya menjauh daripada. Yang hatinya tidak serahkan segenapnya kepada Tuhan, tetapi hanya separuh di depung kekuatan, separuh di depung kepintaran. Tuhan bilang kau terkutuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ayat lagi ya, Yesaya 31. Ayat yang pertama, kedua, mari lihat ayat ini. Yesaya pasal 31. Yesaya 31. Ayat yang pertama, ayat yang kedua. Mari kita lihat ayat itu dan kita mau baca. Jemaat semua membaca ayat ini nanti bersama-sama. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga. Yesaya 31 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudah temukan, dikatakan amin. 1, 2, 3. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Ayat 2. Akan tetapi dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalu. Saudara lihat, yang bijak itu Tuhan, bukan kita. Ya. Jadi jangan andalkan kita pun hebat, saudara. Jangan andalkan kita pun kebijaksanaan, jangan andalkan kita pun kepintaran. Waktu kita menghadapi situasi-situasi sukar, saudaraku, masalah, tantangan, kita tidak bisa andalkan kita punya diri, saudara. Yang kita bisa andalkan cuma Tuhan. Justru kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Alkitab bilang terkutuk. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, Alkitab bilang celaka, celaka, celaka. Saudara yang diberkati Tuhan, saya beberapa waktu yang lalu dengar orang berkata begini, ya, lu cari Tuhan, ini situasi tambah sulit. Lu tahu, beras sekarang harga naik, bukan main gila, ya saudara. Nah kalau lu hari-hari hanya PPD, hari-hari lu pi gereja, hari-hari lu PD, Tuhan mau turun kas kirim dari langit,
buta huruf ini, lu kerja banting tulang, jangan pi gereja terus, jangan pi PD terus. Nanti potong kelaparan karena Tuhan tidak kirim uang dari langit. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dia marah istrinya, dia marah anak-anaknya yang setia melayani, yang setia pergi ibadat. Dia marah. Ya, saudara. Ini orang yang andalkan dia pun kepintaran. Ini orang yang anggap dirinya lebih bijak, lebih hikmat dari Tuhan Allah. Saudara, Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih situasi terjadi dalam hidup kita. Bukan Tuhan tidak tahu. Dia tahu persis. Kalau saudara baca kitab Yesaya, memang waktu itu kondisi lagi tidak enak, kondisi lagi parah banget. Tetapi Tuhan bilang, jangan pergi ke Mesir, terkutuklah kau. Begitu juga dengan Yeremia. Saudaraku, waktu Yeremia menerima surat itu, bangsa Israel pun sedang ada dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Ada di tengah masalah, kesulitan ekonomi, kelaparan. Tapi Tuhan bilang, jangan andalkan kekuatanmu, harap dan berserah, percayalah kepada Allah, karena hanya padanya ada jalan keluar dan mujizat. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, percaya Tuhan dengan segenap hati. Tadi ada jemaat saya yang tanya begini, Pak Pendeta, kenapa kok ini beras dong harga naik? Saya bilang begini, sejak akhir tahun 2022, Presiden sudah omong tahun 2023 ini tahun sulit. Jadi mama jangan kaget. Ini bukan hanya Indonesia. Ada yang mulai marah-marah Jokowi ya. Lepas dia turun sudah. Hai dia terlalu, kita beras bisa sampai. Dulu SBY, dulu Megawati. Dulu. Kopi dulu buat apa? Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini bukan soal pemimpin. Ini soal kondisi memang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi ingatlah baik-baik. Kita tidak usah mempersalahkan keadaan. Tapi ini saat kita terima banyak penderitaan. Ini saat dimana minggu-minggu sengsara itu menjadi nyata atas saudara. Ya toh? Masa Yesus saja sengsara, saudara tidak mau sengsara? Yesus saja mengalami banyak penderitaan. Alkitab yang bilang toh, Matius 16 ayat 21. Mari kita lihat itu ayat dulu. Matius 16 ayat 21. Minta tolong bantu baca. Matius 16 ayat 21. Mari kita baca itu ayat. Matius pasal 16 ayat 21. Ya, dalam hitungan ketiga saya mau mengajak Bapak Mama Bapak Saudara membaca ayat ini. Matius 16 21. Sudah temukan? Katakan amin. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung. Sampai situ, tahu usah baca lanjut. Banyak atau sedikit? Banyak. Saya tanya ulang, banyak atau sedikit? Banyak. Bilang samping kiri kanan, Yesus banyak, lu mau sedikit? Ya, saudara, Yesus saja banyak mengalami penderitaan. Tapi kita mesti belajar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada kitab Amsal pasal 3. Saudara lihat, kenapa waktu kita percaya kepada Tuhan, saya ulangi lagi, ada janji di balik perintah. Meskipun situasi lagi tidak mendukung nih loh. Penderitaan banyak, kesulitan banyak, tantangan banyak. Saudara, tapi kita hanya fokus percaya kepada Tuhan saja. Apa jaminannya buat kita? Kita tidak bersandar kepada kemampuan kita. Kita tidak bersandar kepada kekuatan kita. Apa jaminan Tuhan? Mari kita lihat ayat yang ke-7. Di sana dikatakan begini. Ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan. Dia akan luruskan jalan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu kita menghadapi tantangan, jalan kita itu seperti dibengkokkan, dibelokkan, saudara. Tetapi waktu kita menaruh percaya kepada Tuhan karena masalah yang berusaha membengkokkan jalan kita, Tuhan datang untuk meluruskannya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak mampu luruskan yang sudah bengkok. Yang mampu hanya Tuhan. Amin, saudara.
Kita pun jalan. Ini saudara, hari-hari ini mulai bengkok kiri kanan. Ya. Tadi saya sudah bilang beras naik, itu jalan jadi bengkok. Saudaraku, segala kebutuhan naik, itu jalan kita jadi bengkok semua. Tetapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, karena Dia akan meluruskan jalan saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya meluruskan jalan kita, ada jaminan yang kedua. Mari kita lihat di ayat yang ke-8. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Jadi saudara jangan takut bila nanti saya kelaparan mati saya sudah. Tidak usah takut. Percaya kepada Tuhan karena Tuhan janji Dia akan menyembuhkan tubuhmu. Dan ayat yang ke-8 bagian akhir dikatakan 1, 2, 3. Dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bilang samping kiri kanan, kita tidak akan mati kelaparan. Nah, amin saudaraku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mesti yakin ini firman Allah. Jadi percaya kepada Tuhan. Itu yang kita mesti lakukan di saat-saat genting seperti ini. Di saat-saat banyak penderitaan, banyak tantangan, banyak kesulitan, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena satu, Tuhan pasti luruskan beta pun jalan. Dua, beta semungkin jatuh sakit, beta pasti akan segar, beta pasti akan ditolong Tuhan. Tadi dalam perjalanan menuju ke tempat ini, saya punya istri bilang begini, Bapak ya beta kasihan dan itu ibu itu, kami pernah sama-sama dalam satu pelayanan. Dia sekarang stroke, beta lihat dia pun tangan begini. Ya saudara. Lalu saya kasih tahu istri saya, makanya tiap hari itu sukacita. Tiap hari itu ketawa kita senang-senang, saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jangan bikin marah-marah, jangan muka asam terus. Karena waktu kita marah-marah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, urat-urat kita tegang semua. Begitu tegang, lu injak tak salah licin, lu jatuh langsung lu kaki dong bengkok kiri kanan. Begini semua. Karena lu urat dong lagi tegang semua kan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kan orang yang struktur rata-rata itu kan darah tinggi semua. Saudara, makanya kalau Tuhan masih kasih kesempatan hidup tiap hari sukacita. Lalu istri saya bilang, kita ketawa terus nanti orang bilang kita gila. Jadi kami dua ketawa di sepanjang jalan tadi. Waktu Bapak Rini telepon itu, saudara, kami lagi ketawa sepanjang jalan. Saudara dikasih oleh Tuhan. Ya, saya bilang waktu kita tertawa, itu saudaraku, kita punya wajah yang keriput-keriput itu kembali kencang. Karena saudaraku, itu olahraga itu ya. Gratis. Jadi ketawalah sepuas hati. Bersuka cita tiap hari. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Jadi orang yang bisa lakukan itu hanya kalau dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Kalau tidak percaya sepenuhnya kepada Allah, saudara tiap hari stres. Stres. Kok masalah begini banyak nih? Bukan sedikit ini. Ya saudara, belum masalah anak, belum masalah ini, tete, bengek, segala macam masalah. Ya saudara. Istri saya bilang begini, Bapak beta lihat dong tuh kayak kaya raya tuh mah. Kok dong kenapa ya? Saya bilang kaya, kalau tiap hari bakal lain. Mau jadi apa? Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini persoalan ini. Ya kita kan tidak tahu ada masalah lain, ada kesulitan lain yang dihadapi. Saudara, dalam hidup kekristenan ini, saya ulang, tidak ada orang hadapi masalah sedikit, akan banyak. Ya. Tapi satu hal yang pesan firman Tuhan katakan kepada kita, serahkan semua, percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, saudara yakin masalah, tantangan apapun, saudara Tuhan tidak akan pernah biarkan. Karena Dia janji sama saudara. Saya ulang, janjinya itu bukan janji manusia. Dia yang janji ini janji Tuhan Allah. Jadi kalau Dia bilang Dia luruskan, Dia pasti luruskan. Kalau Dia bilang Dia segarkan, Dia akan buat saudara tidak sakit. Dia yang akan kerjakan. Itu jaminan Tuhan. Itu bukan jaminan saudara dan saya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Makanya satu ayat begini dalam 1 Korintus 10. Ayat yang ke-13. Mari kita lihat. 1 Korintus 10. Ayat yang ke-13. Saya mau ajak kita membaca teks ini saudara. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Dalam hitungan ketiga, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Oke, sudah temukan katakan amin. 1, 2, 3. Pencobaan yang kamu alami ialah
pencobaan-pencobaan biasa. Sampai situ dulu. Jadi kata pencobaannya 1 kali atau 2 kali? 2 kali. Kalau 2 kali itu dalam bahasa Indonesia namanya jamak. Kalau jamak itu berarti lebih dari 1 masalah, lebih dari 1 pencobaan, saudara. Itu jamak, pencobaan-pencobaan. Tapi meskipun dikatakan pencobaan-pencobaan, tapi ada kalimat selanjutnya biasa. Bilang sama-sama dengan saya. 1, 2, 3, biasa. Bilang samping kiri kanan, bukan luar biasa. Jadi lu jangan bikin luar biasa ya, amin. Biasa. Banyak loh saudara, bukan 1, 2, tapi ini banyak. Tapi Alkitab bilang biasa. Kenapa biasa? Mari kita baca lanjut ayat itu. 1, 2, 3. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Jadi kalau saudara percaya kepada Tuhan, Tuhan janji. Itu pencobaan tidak luar biasa, cuman biasa dikatakan. Saudara, kenapa? Karena Tuhan itu tahu kalau kita percaya kepada Dia, Dia tidak memberikan melampaui kekuatan kita. Itu ayat bilang. Bahkan waktu kita dicoba Dia beri jalan keluar. Seperti yang tadi kita baca di dalam Amsal 3. Dia luruskan jalan. Itu jalan keluar yang Tuhan buat. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan saudara menghadapi setiap penderitaan sendirian. Kalau saudara menaruh percaya yang sungguh kepada Tuhanmu. Amin. Itu hal pertama yang kita tidak boleh lupakan. Jadi ingat, setiap hari meski di tengah kesulitan, ingat baik-baik, ada perintah, ada janji. Perintahnya adalah percaya sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, janjinya adalah Tuhan pasti luruskan jalan, Tuhan pasti kerjakan hal-hal yang baik untuk tubuh saya, menyegarkan tubuh dan tulang saya. Saudara, yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-7, ayat yang ke-6. Saya mau perhatikan bagian ini, saudara. Ayat yang ke-6. Akuilah Dia. Ini perintah yang kedua. Perintah pertama percaya. Yang kedua, akuilah Dia dalam segala lakumu. Nah, kata laku itu adalah kata dasar dari melakukan. Ya, karena ditambah imbuhan awalan me, jadi melakukan. Atau saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dilakukan. Ya, ditambah awalan di. Ya. Jadi lakukan itu bicara soal tindakan kita. Lakukan itu bicara soal apa yang kita kerjakan. Jadi saudara, ayat ini sedang memberitahu kepada kita, orang Kristen, anak Tuhan, itu harus menempatkan Tuhan, mengakui Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam seluruh apa yang kita mau kerjakan, apa yang mau kita praktekkan, apa yang mau kita actionkan dalam hidup kita. Tuhan harus di tempat yang pertama dan prioritas. Amin. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata akuilah Tuhan ini, itu satu. Yang kedua, ini juga memberikan unsur secara tersirat di dalamnya, bahwa orang kalau bisa mengakui Tuhan, itu bukan dalam keadaan yang saudaraku baik-baik saja. Ya. Tetapi dalam situasi apapun, orang itu dapat tetap menempatkan Tuhan yang prioritas. Itu yang namanya mengakui Tuhan. Beta akui Dia. Nah, kalau beta akui Dia, itu dalam saat apa? Kalau beta akui Dia cuma di saat yang baik, di saat yang saudaraku menyenangkan, maka itu sebenarnya bukan pengakuan. Pengakuan yang jujur, pengakuan yang sungguh, itu adalah pengakuan yang bukan hanya dalam keadaan-keadaan yang baik dan menyenangkan, tapi dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Saya mau berikan contoh di dalam Alkitab. Saudara lihat ya, seorang yang bernama Daud. Daud itu mengakui Tuhan bukan dalam keadaan-keadaan tertentu saja, tapi dalam segala keadaan dia suka mengakui Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, misalnya waktu dia menghadapi Filistin, ya, saudara, Goliat yang tinggi besar itu dalam kitab 1 Samuel,
Dia menempatkan Tuhan itu di atas segala-galanya. Ya. Di atas segala-galanya. Waktu ada tawaran pakai pakaian perang, dia tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Waktu saudaraku bangsa Israel gemetar, kakak-kakaknya semua, Eliab yang pandai berperang itu berkata, anak kecil, lu bikin apa datang sini? Saudaraku, ini botongnya ada gamatar, lihat orang Palestina ini. Dan gue lihat penggagah perkasa ini. Tapi saudaraku, Daud berkata apa? Ya, aku datang bersama tentara barisan tentara Israel. Aku datang bersama Tuhan Allahku, saudaraku. Aku datang dengan nama di atas segala nama. Raja Daud sangat mengakui Tuhan dalam segala situasi kehidupannya, saudara. Tuhan itu begitu menjadi penting bagi seorang Daud. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tempat penggembalaan dia akui Tuhan. Saudara lihat, ya saudara, misalnya waktu Mazmur 23 kita baca, Tuhan adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. Itu Daud, saudara, sampaikan itu dalam pekerjaannya dia sebagai seorang gembala. Ya, dia mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Waktu dia menghadapi musuh, dia akui Tuhan. Waktu di tengah pekerjaannya sebagai gembala, dia akui Tuhan. Sekarang kita lihat lagi waktu dia di kerajaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Mazmur pasal yang ke-62, di sana dikatakan begini, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara, kapan itu Raja Daud ucap? Waktu dia sudah jadi raja. Dia tidak bilang hanya dekat uang, hanya dekat tentara, hanya dekat saudara istri, hanya dekat harta benda, kedudukan. Tidak, hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu berarti saudaraku, Daud menempatkan Tuhan itu benar-benar prioritas dalam seluruh eksistensi kehidupannya. Apapun yang dia kerjakan, Tuhan selalu yang terutama. Tuhan yang pertama, Tuhan yang menjadi sentral dari semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah situasi apapun hari ini, Anda dan saya jangan lupa, jangan pernah memposisikan Tuhan nomor 2 dalam hidupmu. Amin. Biarkan Tuhan nomor 1 dalam hidup saudara dan saya. Tuhan harus ada di posisi teratas. Itu orang yang mengakui Tuhan. Tantangan, persoalan, masalah tidak boleh membuat Tuhan jadi nomor 2. Berkat, kecukupan, harta tidak boleh membuat Tuhan turun jadi nomor 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala macam yang kita dapat di dunia ini tidak boleh membuat Tuhan di posisi nomor 2. Tuhan tetap harus ada di posisi teratas, tertinggi, nomor 1 di atas segala-galanya. Ini tidak boleh kita lupakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sebab kalau kita sudah melupakan Tuhan, maka jalan hidup kita pasti akan hancur. Ya. Kalau Tuhan kita sudah tidak posisikan pada posisi yang sebenarnya, kita tidak menempatkan Tuhan pada posisi yang sebenarnya, seluruh hidup kita akan menjadi sia-sia. Mari kita lihat Mazmur 127, ayat yang terkenal buat kita sekalian. Mazmur 127, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mazmur 127, saya ajak kita sekalian membaca ayat firman Tuhan ini di dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 127. Oke, 1, 2, 3. Nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin, saudara. Amin. Jadi kalau Tuhan sudah tidak kita akui dalam seluruh laku kita, ya, kerja apa saja semua akan jadi sia-sia. Kalau saudara sudah tidak mengakui Tuhan, memprioritaskan Tuhan, yang pertama, saya ulang lagi, saudara lakukan apapun akan menjadi sia-sia. Salomo pernah bersaksi dalam kitab yang cukup panjang, Pengkhotbah.
mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 12 kitab Pengkhotbah, itu hanya bicara soal kesia-siaan di bawah matahari. Saudara, di akhir ending daripada suratnya, Pengkhotbah pasal yang ke-12, dia mengatakan begini, ingatlah penciptamu. Jangan lupa penciptamu. Lalu di ayat yang ke-14 dari Pengkhotbah pasal 12, dia mengatakan begini, akhir daripada segala sesuatu, takutlah akan Tuhan. Saudara, ingatlah baik-baik. Makanya saudara, Amsal pasal 3, ketika dia bicara, akuilah dia dalam segala lakumu, dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 bagian akhir, takut akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Amin. Jadi orang kalau mengakui Tuhan itu, saudara, dia bukan hanya menempatkan Tuhan prioritas, bangun doa, ya saudara, buat apa-apa doa. Tapi orang kalau saudaraku mengakui Tuhan itu, dia takut Tuhan. Dia akan jauh itu kejahatan-kejahatan. Jadi tidak ada orang Kristen, saudara, yang mengakui Tuhan di mulut, tapi saudara tindakan beda, itu putar balik. Saudara, bangun pagi doa, haleluya Tuhan, terima kasih. Ini hari beta mau pergi kerja. Tahu sampai di kerja sana mulai bikin harba biru. Ya saudara. Itu orang yang tidak mengakui Tuhan. Orang kalau mengakui Tuhan itu bukti nyata hidupnya. Bukan hanya sekedar dia bicara soal Tuhan, tapi realitanya dia takut Tuhan dan dia menjauhi kejahatan. Amin. Amin. Jadi banyak orang Kristen cuman akui Tuhan di mulut, habis itu bikin lain. Saudara yang diberkati, ya. Kemarin saya bincang-bincang dengan sepung om kandung, saudara. Dia bilang begini, saya seumur ini 78 tahun, ya, selama ini, ya. Lalu dia bilang begini, saya sudah ketemu 2 pendeta, ya. Dia bilang 2 pendeta. 1 pendeta, saudaraku, mabuk tidak tahu berhenti. Ya sudah. Yang kedua ini dia bilang, saya baru ketemu ini pendeta lagi, yang tidak mau mengampuni mama mantunya. Lalu saudaraku, mama mantunya juga tidak mau mengampuni dia. Jadi mama mantunya bilang gini, selama kau masih jadi pendeta di ini gereja, saya tidak akan masuk gereja. Anak mantunya juga bilang, selama beta juga lihat mama pu muka, beta juga tidak akan naik mimbar. Ini anak mantu dengan mama mantu sama gila. Ya saudara yang terkasih dalam itu. Ya, sampai bilang begitu tuh. Nah ini karmana ya. Itu padahal omong akui Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus itu pengampun. Itu akui Tuhan toh. Tapi kenyataannya dia sendiri tidak takut Tuhan. Dia sendiri tidak melakukan. Makanya Tuhan bukan hanya mau saudara omong Tuhan di mulut. Bukan. Bukan hanya bangun pagi doa, malam tidur doa, bikin apa-apa doa. Itu baru sebagian arti dari akui Tuhan. Orang yang mengakui Tuhan itu bukan hanya berdoa, baca Alkitab, saudaraku, gereja, ibadat non-stop. Bukan. Tapi dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Amin. Jadi jangan sampai botong jadi Kristen model kayak begini. Ini saudara yang terkasih dalam Tuhan. Botong mulut penuh Tuhan Allah, ma perilaku setan jukalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kemarin dalam khotbah saya di persekutuan doa di Oibobo sana, saudara, saya singgung itu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu ngeri, saudara. Alkitab mengakui ulang-ulang Yudas itu salah satu dari 12 murid Tuhan. Selalu itu kata ada. Yudas itu salah satu dari 12 murid Tuhan. Matius tulis, Lukas tulis, Markus tulis. Semua ngomong dia tuh murid Tuhan. Tapi murid Tuhan yang soalnya jelas. Saudara yang diberkati Tuhan. So pasti dia mengakui Tuhan juga. Bahkan dia datang mencium Tuhan. Sampai Yesus sendiri bilang, Petrus, lu cium beta ini betul kok. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Yesus omong sama Yudas begitu. Bukan Petrus, Yudas. Ya.
Yudas, lu cium beta ini sebetulnya nih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada begitu banyak orang Kristen, saya ulang, mengakui Tuhan tapi tidak melakukan kebenaran. Tapi hari ini saya ulangi, perintah Tuhan ini bukan hanya bicara soal dari mulut, tetapi soal tindakan nyata kita dalam hidup kita setiap hari. Lakukanlah kebenaran, lakukanlah kebenaran. Sebab waktu Anda melakukan kebenaran, Alkitab bilang jelas, saudara yang diberkati Tuhan, bahwa Dialah yang akan meluruskan jalanmu. Kalau saudara melakukan firman Allah, saya ulangi lagi, ini janji Tuhan, bahwa Dialah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Ya. Saya ini sedang diminta orang untuk pergi berdoa istri saya. Ini kasih ingat, saya ulang-ulang. Tadi masih ngomong, Bapak, itu satu minta doa Bapak belum pi. Itu satu Bapak minta doa belum pi. Ya saudara. Ya, kemarin satu lagi minta. Saya bilang, tunggu dulu, kau beta bergumul dulu. Ya saudara. Karena orang kalau sudah dalam masa kepepet, dia janji lagi begini, bilang di saya, saudaraku dalam telepon tuh dia bilang begini, Bapak kalau saya sembuh tuh Bapak, saya langsung masuk Bapak pun gereja. Lu pikir beta air liur meleleh? Saudara, sungguh beta soalnya terlalu tergiur dengan yang model-model begitu. Sekalipun lu janji. Karena saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak orang yang kalau belum parah tuh Tuhan nomor sekian. Ya. Saya bilang, rela tidak lakukan kebenaran. Karena yang sembuhkan itu Tuhan, bukan manusia. Yang sembuhkan itu Allah. Jadi Allah lu selalu bisa tipu-tipu nah. Ya. Kalau Tuhan lu bisa tipu dia bukan Tuhan. Kalau manusia lu tipu gampang, lu putar balik dia, pada lu masih sembunyi lu pun leu-leu, lu masih sembunyi segala macam, lu masih sembunyi lu pun selingkuh, lu masih sembunyi lu pun dosa kiri kanan, kan manusia son tahu. Tapi Tuhan Allah ini tahu. Saya selalu bilang ingat, Tuhan yang sembuhkan. Jadi kalau lu mau terbuka, terbuka di mata Tuhan. Kalau lu mau jujur, jujur dengan Tuhan Allah. Jangan jujur dengan manusia. Karena kalau jujur dengan manusia, lu bisa sembunyi separuh. Tapi jujur dengan Tuhan. Karena yang menyembuhkan itu Tuhan Allah. Akui dia dari mulutmu dan lakukanlah kebenaran. Maka dia akan menyembuhkan engkau. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, akui Tuhan. Bukan hanya di mulut. Amin. Ya, lakukan kebenaran. Lakukan firman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita tidak lakukan kebenaran, susah kita. Hidup kita ini akan bengkok terus. Ya. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ikut Tuhan. Luruskan, Tuhan pasti akan nyatakan itu. Yang terakhir, yang ketiga, perintah Tuhan. Satu, ingat, percaya Tuhan. Dua, akui Tuhan dengan segenap hati. Lakukan perintah Allah. Takut akan Allah. Yang terakhir, ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan, saya ulang lagi, muliakan Tuhan dengan, saya ulang lagi, muliakan Tuhan dengan. Beberapa hari ini ada video viral di TikTok. Saudara, video itu mengatakan begini, Tuhan itu tidak perlu uang kau. Ya. Tuhan itu kaya raya. Jadi bikin apa? Kasih persepuluhan ke Tuhan. Ya. Itu hanya tipuan pendeta-pendeta. Ini dia baca Alkitab baru separuh. Semua dia belum lihat. Ya. Saudara, memang Tuhan kaya. Siapa yang bilang Tuhan miskin? Tuhan kaya. Tapi Tuhan minta muliakan Tuhan dengan harta. Ini ayat jelas. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Lalu dia bilang begini lagi dalam video TikTok itu. Tuhan tidak butuh 10%, tapi 100%. Saya mau bermain logika, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya datang ke rumah Anda, ya saudara. Air 1 gelas pun kau tidak kasih. Ya saudara. Mungkinkah saya minta motormu kau kasih? Coba logika kita bermain. Mungkinkah saya minta motor saudara-saudara kasih? Air 1 saja saudara tidak kasih. Motor saudara mau kasih? Itu putar balik. Saudara,
Tuhan bilang 10% saja kau tidak kasih, kau bilang 100%. Putar balik itu. Tidak mungkin. 10 saja lu kakek, 10 saja lu sana mau, apalagi 100. Omong kosong itu. Saudara yang diberkati Tuhan, itu pendeta logika kurang main. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan dia miskin, saudara, tapi itu perintah untuk membuat kita taat. Supaya kita belajar tunduk, menghargai Tuhan. Bukan Tuhan miskin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini ajaran yang seolah-olah membuat orang rasa lega, tetapi bawa orang hal yang sonebay. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik, hari ini saya mau bicara kepada kita. Alkitab bilang muliakan Tuhan dengan hartamu. Jangan bermain logika untuk saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita merasa bahwa kita tidak perlu kasih Tuhan. Ya, saya ulang, memang Tuhan kaya, tapi dia minta kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk muliakan Tuhan dengan harta. Muliakan Allah dengan harta. Saudara yang diberkati Tuhan, ini kita tidak boleh lupakan. Ini prinsip Alkitab. Dan setiap saya ulang perintah itu ada janji. Jadi kalau Tuhan bilang kau muliakan Tuhan dengan harta, apakah kau tambah miskin? Tidak. Ayat itu mengatakan dengan jelas, saudaraku, maka lumbung-lumbungmu akan diisi apa? Diisi apa? Diisi apa? Penuh. Sampai dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Satu lagi saya lihat di TikTok juga. Itu di pendeta. Dia bilang begini, kau tidak usah bawa uang ke gereja. Kalau di rumahmu makanan lagi sulit. Ya saudara, hai ini pendeta kok. Saudara, jangan bawa uang untuk pembangunan. Jangan kasih persepuluhan. Ya saudara, kalau kamu masih menderita, susah, tidak dalam keadaan yang tidak baik-baik, dia lupa baca kitab Nehemia. Ini pendeta ini. Ya saudara, dia lupa baca kitab Nehemia. Waktu bangsa Israel pulang dari perbudakan, itu lagi susah, sulit, sengsara, saudara. Tapi Tuhan bilang, jangan sampai kau tidak bawa persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan. Jangan hanya alasan karena anak-anakmu belum makan. Dalam kitab Nehemia itu mengatakan, atau karena keadaanmu lagi sulit, sukar. Jangan bawalah persembahan persepuluhan itu ke rumah perbendaharaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini pendeta yang bikin enak telinga jemaat, tetapi bikin sesat orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kan jemaat kalau dengar begini, amin, ini pendeta memang bukan mata duitan. Saya pun pendeta itu tiap hari dia khotbah perpuluhan terus. Hai, saya pun pendeta itu mata duitan. Yang ini dulu baru betul. Ya saudara. Nah dong Iko, yang ini kan bagus toh. Tiap kali pilih, ya jangan ya saudara, mantap. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita kalau belajar Alkitab itu jangan setengah-setengah. Ya, kalau setengah-setengah nanti kita pelintir ayat tertentu, lalu kita abaikan yang lain. Alkitab secara keseluruhan. Jadi Tuhan itu tidak beri perintah yang abal-abal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu. Jadi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, karena ini lagi viral-viralnya. Jadi kalau nonton yang begitu-begitu jangan ikut. Ya. Satu lagi dia bilang begini lagi. Ya saudara, ini saya kasih tahu saudara. Nanti saudara nonton tuh, nanti saudara lihat. Ya. Dia bilang lagi begini. Yang terima perpuluhan itu adalah suku Lewi dan anak-anak yatim. Karena suku Lewi itu, saudara diberkati, itu mereka itu tidak ada tanah. Mereka tidak ada lumbung-lumbung. Nah, ini dia lupa juga baca Alkitab. Bahwa Alkitab bicara bahwa Lewi itu punya, saudara, perkotaan, punya, saudaraku. Tapi memang Tuhan suruh beri persembahan persepuluhan. Salah satu bagian itu diberikan kepada orang Lewi di rumah perbendaharaan. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik. Ya. Sehingga kita jangan sampai tidak muliakan Tuhan dan kita pun harta. Sehingga orang lain sukses, diberkati Tuhan, kita tidak diberkati. Karena perintah yang satu ini kita abaikan. Saudara, padahal saya ulang lagi, ini kunci Anda diberkati Tuhan.
Alkitab yang bilang kok, Alkitab yang bilang lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Muliakan Tuhan dengan harta. Saudara yang diberkati Tuhan. Kisah Elia dan janda di Sarfat. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, janda di Sarfat semua mati depo anak. Tapi Tuhan suruh Elia, pergi itu janda. Pergi kasih tahu itu janda. Jangan bikin roti kasih dia, bikin kasih lu. Ini kan kurang ajar ini. Tapi Tuhan yang suruh, saya mau larang. Saudara. Tapi waktu janda di Sarfat buat, apakah janda di Sarfat lalu tidak alami sesuatu? Dia alami kecukupan. Mujizat justru terjadi, saudara. Waktu dia kasih Elia terlebih dahulu. Waktu dia muliakan hartanya untuk Tuhan lebih dulu lewat hambanya yang bernama Elia. Bahkan anaknya waktu meninggal pun dibangkitkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik. Tuhan kalau janji dia tidak akan pernah berdusta dengan janjinya. Amin. Saudara ingat, muliakanlah Tuhan dengan harta saudara. Ya. Hasil pertama, muliakan. Saudara, kalau saudara lakukan itu, Tuhan tidak pernah membiarkan saudara berkekurangan. Dia pasti akan mencukupi saudara dan saya. Situasi hari-hari ini sulit dan sukar, tapi tidak boleh membuat kita tidak memuliakan Tuhan dengan harta kita. Amin. Ini perintah, ini aturan, ini ajaran firman Allah buat kita sekalian. Kita lakukan ini sekali dengan penuh cinta, penuh kasih, maka Tuhan pasti akan memberkati hidup saudara dan saya. Yesus pernah berkata kepada ahli Taurat, perpuluhan kamu bayar, saudaraku, selasi kamu bayar, saudara, tetapi jangan lupa belas kasihan dan keadilan. Jadi kita lakukan semua ini dengan penuh cinta, penuh belas kasihan. Tuhan pasti akan memberkati hidup kita hari lepas hari. 3 bagian kebenaran ini menolong kita sekalian untuk terus ingat bahwa di balik perintah ada janji, di balik janji ada perintah. Apa saja? Ingat baik perintah yang kita tidak boleh lupakan. Percayalah Tuhan dengan segenap hati kita. Masalah tantangan apapun tidak boleh menggeser Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan yang sepenuhnya kita persembahkan bagi dia. Yang kedua, akuilah Tuhan. Akuilah itu berarti bukan hanya dari mulut, tetapi lakukanlah setiap kebenaran-kebenarannya. Dan yang ketiga, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Maka dia akan memberkati hidupmu, dia sembuhkan sakit penyakitmu, dia luruskan jalanmu, dan dia lakukan perkara-perkara yang hebat dan luar biasa. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama berkata dengan saya, di balik perintah ada janji. 1, 2, 3. Sekali lagi lebih kencang. 1, 2, 3. Apa saja perintahnya? Sama-sama katakan, percaya Tuhan dengan segenap hati. 1, 2, 3. Bilang samping kiri kanan, hati kita tidak boleh dicuri oleh yang lain. Berikan kepada Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, sama-sama katakan, akuilah Tuhan dalam segala laku kita. Bilang samping kiri kanan, jangan dari mulut saja, tapi lakukan kebenaran. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, sama-sama katakan, muliakan Tuhan dengan harta. Bilang samping kiri kanan, jangan kakek dan Tuhan. Haleluya. Hidup saudara pasti akan menerima janji-janji Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kita mensyukuri firman Allah pada sore diberkati ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari ketika ku hadapi kehidupan ini. Satu lagu lama kita menyanyikan. Amin. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih?
tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu, haleluya, aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti yang tiada cintamu Tuhan. Haleluya. Dan ku tahu betapa sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Ketika ku hadapi jalan mana harus ku pilih, ku tahu ku tak mampu. Oh haleluya, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu, haleluya, yang tiada cintamu Tuhan. Haleluya. Dan ku tahu betapa dalam, katakan janjimu Tuhan. Dengan segenap hatimu katakan haleluya. Oh amin. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam, sekali lagi janjimu Tuhan. Allah bekerja melawat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan, cintamu seperti, dan ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam. Sekali lagi, dan ku tahu betapa dalam, dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Sejenak kita boleh menyembah Dia. Haleluya. Yesus luar biasa, Dia ajaib, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang perkasa.